Chelsea membangun serangan ketika tanpa bola. Spurs gunakan pola 4-1-4-1. Di momen ini Chelsea melakukan invite pressing untuk menarik struktur bertahan yang dibangun oleh Spurs agar pemain Chelsea mendapatkan ruang. Di sektor tengah Chelsea superior. Di situ ada Lavia, Caicedo, Enzo Fernandez, dan Palmer menghadapi tiga pemain tengah dari Spurs. Ada Kulusevski, Sarr, dan seorang holding midfielder yang bernama Bissouma. Di momen ini Badia memberikan progresi ke posisi Lavia untuk menarik pemain-pemain Spurs menekan pemain Chelsea dan akhirnya menciptakan sebuah ruang di sektor tengah. Nah, Palmer perannya sangat amat esensial sebab defensive midfielder dari Spurs yang bernama Bissouma terus-terusan melakukan tracking ke posisi Palmer. Konsekuensinya, di posisi Enzo Fernandez kerap mendapatkan space yang bisa dimanfaatkan oleh Chelsea. Ya, Chelsea berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor akhir 3-4. Terlebih dahulu Spurs ciptakan gol di menit 5 lewat Dominic Solanke. Lalu gol kedua Spurs dicetak oleh Kulusevski di menit 11. Selanjutnya, Chelsea perkecil kedudukan di menit 18 lewat Jadon Sancho. Chelsea cetak gol kedua lewat Palmer di menit 61 dari titik putih penalti. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Enzo Fernandez di menit 73. Gol keempat Chelsea dicetak lagi Palmer di menit 84 dari titik putih penalti. Dan gol ketiga Spurs dicetak oleh Son Heung-min di menit 90 plus perpanjang waktu ke 5 menit. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Dari susunan formasi Tottenham Hotspur di atas kertas gunakan pola 1-4-3-3. Ketika bertahan nanti strukturnya menjadi 4-1-4-1. 4-1-4-1 yang diaplikasikan oleh Spurs, banyak sekali lubang yang muncul yang bisa dimanfaatkan oleh pasukan Chelsea. Kemudian Chelsea bersama Enzo Maresca gunakan pola 1-4-2-3-1. Nah, ini momen bagaimana pattern penyerangan yang coba dilakukan oleh Chelsea sangat amat jelas, teman-teman. Menyisakan tiga pemain, Colwill, Badia, dan Cucurella. Nah, Cucurella ini pun di babak kedua nantinya akan melakukan transformasi posisi, sedangkan Caicedo masuk sebagai inverted fullback ke sektor tengah, teman-teman, mendampingi Lavia. Nah, ketika bertahan, struktur yang dibangun oleh Spurs ini menjadi 4-1-4-1. Nah, di sektor tengah Chelsea superior. Di situ mereka ada Lavia, Caicedo, Enzo Fernandez, dan Palmer. Nah, posisi Palmer ini sangat amat esensial. Kenapa? Kemana pergerakan Palmer, disitulah akan di-tracking oleh Bissouma, seorang holding midfielder yang dimiliki oleh Spurs. Nah, di momen ini Palmer melakukan pergerakan mengisi koridor half space di area sebelah kanan dari Chelsea, sekaligus mengikat pemain tengah dari Spurs yang bernama Bissouma. Efeknya akan memunculkan ruang terhadap posisi Enzo Fernandez, bisa kita lihat di momen ini. Nah, salah satu elemen yang sangat amat penting dilakukan oleh Chelsea itu bagaimana mereka mampu mengatasi pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain Spurs. Prinsipnya itu Chelsea melakukan invite pressing. Ketika Spurs melakukan pressing, pemain Chelsea pun mampu keluar. Seperti di momen ini ketika Lavia sudah berhasil menarik keluar Kulusevski dari posisi 4-1-4-1 ketika tanpa bola yang dibangun oleh Spurs, memunculkan ruang bagi Enzo Fernandez. Nah, skematisasi tersebut akan terus direpetisi oleh pemain-pemain Chelsea. Ketika kita sudah memahami bagaimana bangunan serangan yang coba diaplikasikan oleh Chelsea, malapetaka terjadi. Nah, gol diciptakan oleh Spurs akibat Cucurella slip ketika menguasai bola, dan terjatuh Cucurella bisa dioptimalisasi oleh pemain-pemain Spurs lewat Johnson dan Solanke mampu menciptakan sebuah gol. Nah, dari momen yang bisa kita petik lewat gol pertama yang dibuat oleh Solanke bagi Spurs, teman-teman, ada inisiasi invite pressing kan yang dilakukan oleh Cucurella. Nah, invite pressing yang dilakukan oleh Cucurella itu jelas agar pemain-pemain Chelsea nantinya ketika sudah ditekan oleh Spurs mendapatkan ruang. Nah,
sayangnya slip terjadi bagi pemain Chelsea. Nah, ketika Spurs menciptakan sebuah gol teman-teman, selanjutnya Chelsea pun merepetisi apa yang sudah mereka lakukan dari bangunan serangan. Nah, di sini Chelsea melakukan yang namanya invert pressing. Nah, Caicedo masuk ke tengah sebagai inverted fullback teman-teman ketika tanpa bola. Spurs gunakan pola 4-1-4-1. Nah, di sini Palmer kembali esensial sekali perannya. Lihat teman-teman, Bissouma ke tracking dia, holding midfielder Spurs ini ke posisi Palmer. Efeknya apa? Enzo Fernandez mendapatkan space. Ketika Enzo Fernandez tidak ada yang menjaga, disitulah terangkat Christian Romero untuk menutup Enzo Fernandez. Ketika Christian Romero terangkat ke posisi Enzo Fernandez, maka struktur bertahan yang dimiliki oleh Spurs sudah unbalanced. Nah, itulah salah satu, sekali lagi teman-teman, upaya yang bagus ya dilakukan oleh pelatih Chelsea. Nah, ketika sudah lagi rapi tatanan serangan dilakukan oleh Chelsea, kembali malapetaka terjadi. Cucurella melakukan slip lagi, dan orang yang melakukan pressing lagi dan lagi Johnson. Nah, dan akibat hal tersebut pemain Spurs bisa menciptakan gol kedua. Nah, ketika slip dilakukan oleh Cucurella, akhirnya di jagat media sosial viral teman-teman, Cucurella mengganti sepatunya. Nah, bagi seorang pesepak bola teman-teman, ini sangat amat penting tentunya, pelajaran yang bisa kita dapat dari Cucurella, bagaimana pemilihan pool sepatu untuk bisa menghadapi, melakoni laga teman-teman. Nah, salah satu pelajaran bisa kita ambil lah ya, yang dilakukan oleh Coach Sintayong itu kepada timnas Indonesia, memiliki artikulasi yang sangat amat tinggi dalam menentukan pool sepatu agar tidak ada slip-slip yang terjadi seperti apa yang dilakukan back Chelsea Cucurella. 2-0 sudah tercipta gol ke gawang Chelsea dilakukan oleh Spurs. Pemain Chelsea pun tetap dengan padanan pattern yang sama seperti yang sudah kita bahas di awal video teman-teman, superior di sektor tengah, memanfaatkan bagaimana ruang yang muncul di posisi Enzo Fernandez. Nah, di momen ini invite pressing dilakukan oleh pemain-pemain Chelsea. Lihat 4-1-4-1 yang dibangun oleh Spurs, strukturnya tidak simetris teman-teman. Karena tidak simetris, disitulah lihat banyak muncul ruang, salah satunya pergerakan yang coba dieksploitasi oleh Enzo Fernandez seperti garis merah tersebut. Nah, Bissouma, seorang defensive midfielder dari Spurs, ke tracking lagi ke posisi Palmer. Ke tracking ke posisi Palmer, Bissouma, Palmer melakukan passing balik ke posisi Caicedo, kemudian Enzo Fernandez melakukan pergerakan tanpa bola, lalu bola diarahkan ke posisi Sancho, sedangkan Enzo Fernandez tetap teman-teman berupaya melakukan pergerakan tanpa bola dengan terus bergerak ke garis belakang pertahanan dari Spurs untuk menarik Porro dan Radu sebagai defensive midfielder yang diisi oleh pemain Spurs bernama Bissouma. Lihat, dia ke tracking tetap ke posisi dari Palmer. Di sini akibat pergerakan Enzo Fernandez berhasil memberikan kesempatan bagi Sancho untuk melakukan tendangan dari luar kotak penalti dan tercipta sebuah gol. Nah, sudah berhasil Chelsea menciptakan satu gol, mereka repetisi lagi. Nah, Spurs mulai membaca bagaimana posisi Enzo Fernandez sering dieksploitasi oleh pemain-pemain Chelsea. Nah, ini tatanan serangan yang dilakukan oleh Chelsea. Tak jauh berbeda template-nya dengan skematisasi yang sudah kita bahas. Nah, lewat Cucurella, di tengah adalah Via, Caicedo, kemudian Enzo Fernandez dan Palmer. Nah, struktur ketika attacking dari Chelsea itu 3-2-5 teman-teman. Di momen ini, akibat Enzo Fernandez sering diekspos, membuat Radu, seorang center back dari Spurs yang menggantikan Christian Romero teman-teman, terangkat posisinya. Artinya dia meninggalkan area yang harusnya dia jaga. Ketika Radu terangkat ke posisi Enzo Fernandez, di posisi yang ditinggalkan Radu diekspos oleh Jackson. Oleh karenanya Cucurella melakukan permainan bypass melewati struktur 4-1-4-1 yang dibangun oleh Spurs teman-teman. Yang sayangnya di daerah final third pemain Chelsea tidak efektif dalam memanfaatkan skematisasi tersebut teman-teman. Nah, ini momen pengulangan dilakukan oleh pemain-pemain Chelsea teman-teman. Patternnya tetap sama, bagaimana Chelsea melakukan invite pressing, menarik struktur bertahan 4-1-4-1 yang dibangun oleh Spurs. Di sektor tengah Chelsea superior adalah Via, Caicedo, Enzo Fernandez dan Palmer teman-teman. Nah, di sini Badia memberikan ke posisi Lavia, tertariklah pemain-pemain dari Spurs, muncul ruang di sektor tengah, Bissouma tetap ke tracking ke areanya Palmer sehingga memberikan kesempatan
kesempatan terhadap Enzo Fernandez. Nah, jadi dari artikulasi bangunan serangan yang dilakukan oleh Chelsea, ya sudah bagus itu. Tinggal bagaimana di ujungnya, di endingnya teman-teman, pemain Chelsea bisa lebih maksimal untuk memanfaatkan ketika bangunan serangan sudah rapi mereka bangun. Tadi sudah kita katakan, Palmer itu posisinya sering di tracking oleh Bissouma. Ketika Bissouma out of position untuk men-tracking Palmer, itu habis-habisan dimanfaatkan oleh Palmer. Nah, di sini lihat Bissouma jaraknya jauh terhadap Palmer. Efeknya apa? Muncul ruang di sektor tengah yang dimiliki oleh Chelsea, dan Palmer melakukan sebuah upaya dalam menciptakan gol ataupun peluang bagi Chelsea, teman-teman. Itu bukan hanya sekali. Ini lihat bagaimana upaya Palmer mengeksploitasi posisi dari Bissouma, dan Bissouma pun ketika out of position, ya ketarik dia ke posisi pemain Chelsea yang lain, memunculkan ruang terhadap Palmer. Luar biasa ya apa yang ditampilkan oleh Palmer, teman-teman. Nah, di babak kedua, pelatih dari Chelsea, Enzo Maresca, teman-teman, melakukan perubahan taktikal. Ini tetap niatannya teman-teman mengeksploitasi apa yang sudah dihajar oleh Enzo Fernandez, dan yang kedua memasukkan pemain yang bernama Malo Gusto menggantikan Lavia. Kenapa Gusto dimasukkan? Karena akan berhadapan dengan posisi Son Heung-min. Nah, ketika Gusto dimasukkan beririsan posisinya dengan Son Heung-min, itulah harapan dari Enzo Maresca untuk bisa meredam upaya penyerangan yang dilakukan oleh Spurs, teman-teman. Nah, ini bentuk bagaimana penyerangan di babak kedua yang dilakukan oleh Spurs. Di belakang sudah ada Gusto, Colwill, Badia sebagai center back sebelah kiri, teman-teman. Nah, di sektor tengah Caicedo akan didampingi oleh Enzo Fernandez yang turun. Nah, sedangkan posisi Enzo Fernandez diisi oleh Cucurella. Nah, struktur penyerangannya tetap 3-2-5. Semakin menekan Spurs ini pun kadang strukturnya berubah menjadi 2-3-5. Tetap pada momen ini 4-1-4-1 upaya yang dilakukan oleh Spurs saat tanpa menguasai bola. Sesudah kita paham bagaimana pattern di babak kedua, struktur penyerangan yang dilakukan oleh Chelsea, teman-teman, Chelsea pun mendapatkan sebuah gol penyama kedudukan berasal dari ketidakprimaan pemain dari Spurs dalam mengontrol bola. Kemudian Pedro Neto berhasil melakukan clearance ataupun pengambilan bola, teman-teman. Nah, di sini ada antisipasi yang tidak prima dilakukan oleh Werner dan jatuh ke posisi Jadon Sancho. Tektokan mereka lakukan, Jadon Sancho ke posisi dari Cucurella. Nah, ujungnya apa? Terciptalah sebuah penalti pelanggaran yang dilakukan oleh Spurs. Cole Palmer berhasil menciptakan gol 2-2. Nah, lagi gol ketiga yang diciptakan oleh Chelsea ini pun ada andil skill individual yang dilakukan oleh Palmer. Dan bagaimana positioning yang dilakukan oleh Cucurella. Cucurella yang sudah bergerak ke depan pada fase attacking dari Chelsea berhasil mengikat Werner. Ujungnya apa? Enzo Fernandez mendapatkan space dan melakukan tendangan yang sangat amat prima. 2-3 skornya, dan gol keempat dari Chelsea pun ini berasal dari serangan balik ya, di saat pemain Spurs pun tidak prima melakukan antisipasi dan ujungnya pelanggaran dilakukan dan penalti lagi. Cole Palmer melakukan Panenka gol bagi Chelsea, dan gol keempat dari Spurs, teman-teman, itu tercipta dari quick free kick yang dilakukan oleh pemain Spurs dan bisa dimanfaatkan oleh Son Heung-min. Nah, kesimpulannya teman-teman, bagi aku case close. Chelsea sangat amat superior di pertandingan ini. Sayang memang ya 2 gol yang harusnya tidak terjadi lewat slip yang dilakukan oleh Cucurella. Dan yang terpenting, ini hal klasik ya terhadap situasi 4-1-4-1 yang dimainkan oleh Spurs saat tanpa bola. Mereka tidak mampu beradaptasi dari apa yang dilakukan oleh Chelsea. Dan di sini juga menunjukkan bagaimana Enzo Maresca sangat amat brilian dalam menentukan skematisasi taktikal. Bukan hanya pergantian pemain, tetapi bagaimana meletakkan pemain itu agar fungsinya semakin terangkat dan menonjol. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.